Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi implementasi strategi pada matkul Strategic Management yang diampu oleh Pak Adnan Kasofi. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yahya Abdurrahman Adib dengan NIM 17106230066. Terus ada Naila Zanata dengan NIM 17106230021. Dan ada Nazwa Ramadhani dengan NIM 17106230076. Oke. Apa sih itu implementasi strategi? Ya, implementasi strategi merupakan tahap yang krusial dari sebuah organisasi. Implementasi strategi yaitu penerjemahan rencana strategis yang telah dirumuskan oleh organisasi ke dalam aksi nyata mereka di seluruh tingkatan organisasi. Implementasi strategi ini bisa diterapkan dalam struktur organisasi dan juga budaya organisasi. Memahami bagaimana struktur dan budaya organisasi mempengaruhi pelaksanaan strategis yang sangat penting untuk memastikan rencana organisasi tidak berhenti hanya sebagai dokumen saja, melainkan benar-benar dijalankan, dapat mencapai sasaran strategis organisasi, dan tentunya menghasilkan manfaat untuk organisasi. Next. Ya. Yang pertama, dari bagian implementasi strategi ada struktur organisasi, yaitu kerangka formal yang mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan koordinasi antar individu atau unit. Kesesuaian struktur organisasi dengan strategi organisasi penting karena yang pertama, memastikan koordinasi antar fungsi organisasi, sehingga setiap peran dan tanggung jawab dari para anggota itu jelas. Yang kedua, mempercepat pengambilan keputusan dengan meminimalkan lapisan birokrasi organisasi. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan strategi organisasi. Next. Ya, struktur organisasi ada beberapa jenis. Antara lain yang pertama yaitu struktur fungsional, yaitu mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsinya. Contoh fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi keuangan, atau fungsi HR. Kelebihan dari struktur ini memiliki spesialisasi yang tinggi, yang berarti memiliki keahlian yang mendalam, efisiensi biaya per fungsi, karena aktivitas yang dilakukan dalam jumlah besar dan berulang dalam satu fungsi yang sama. Kekurangannya, koordinasi lintas fungsi lambat, yang dapat berakibat resiko silo, yaitu tiap fungsi bekerja secara terpisah dan tertutup. Fokus departemen dapat mengalahkan tujuan organisasi. Struktur ini cocok untuk perusahaan dengan lini produk terbatas dan strategi stabil. Yang kedua, struktur divisional, yaitu unit dibagi menurut produk, pasar, atau wilayah geografis. Masing-masing memiliki fungsi lengkap. Kelebihan dari struktur ini, responsif terhadap kebutuhan pasar lokal, kemandirian unit, memudahkan akuntabilitas kinerja. Kekurangan dari struktur ini, duplikasi sumber daya antar divisi, sehingga menghasilkan biaya yang tinggi. Terus juga yang kedua, potensi pertentangan kebijakan pusat dengan kebijakan divisi. Struktur ini cocok untuk organisasi dengan lini produk beragam atau beroperasi di banyak wilayah. Yang ketiga ada struktur matriks, yaitu kombinasi struktur fungsional dan divisional.
Jadi karyawan melapor kepada dua atasan, fungsi dan divisi. Kelebihan dari struktur ini, yang pertama, mendukung proyek lintas fungsi dengan fleksibilitas tinggi. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya fungsional dan proyek optimal. Kekurangan dari struktur ini, yang pertama, kompleksitas koordinasi, sehingga dapat muncul konflik ganda komando. Yang kedua, membutuhkan keterampilan negosiasi dan manajemen konflik yang kuat. Cocok untuk organisasi berbasis proyek atau yang butuh inovasi cepat. Yang keempat yaitu struktur jaringan atau network. Struktur ini fokus pada kolaborasi dengan pihak eksternal seperti outsourcing atau kemitraan. Sedangkan unit internalnya kecil dan otonom. Kelebihan dari struktur ini memiliki yang pertama memiliki adaptabilitas tinggi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, biaya tetap rendah. Sumber daya dialokasikan sesuai kebutuhan. Kekurangan dari struktur ini yang pertama, kontrol terbatas terhadap kualitas mitra eksternal. Yang kedua, risiko koordinasi dan integrasi proses lebih tinggi. Cocok untuk startup, perusahaan teknologi, atau yang mengandalkan inovasi eksternal. Next slide. Ya, kapan sih suatu organisasi perlu melakukan perubahan struktur organisasi mereka? Yang pertama, strategi perusahaan yang lama tidak lagi relevan dengan sekarang, seperti pasar yang baru atau digitalisasi. Yang kedua, kinerja organisasi menurun secara sistemik. Yang ketiga, koordinasi dan birokrasi yang menghambat inovasi. Next slide. Ya, berikut langkah-langkah perubahan organisasi menurut model Kotter 8 langkah. Ya, langkah pertama yaitu membangun rasa urgensi. Ya, identifikasi ancaman atau peluang eksternal, misal digital disruption atau persaingan baru. Sajikan data kuantitatif dan kualitatif untuk meyakinkan seluruh level organisasi bahwa perubahan itu diperlukan. Ya, langkah kedua yaitu membentuk koalisi pemandu. Pilih tim change agents, perwakilan dari top management, middle management, dan user level. Memastikan mereka, anggota tim mereka memiliki kredibilitas, wewenang, dan komitmen tinggi untuk mendorong perubahan. Ya, langkah ketiga yaitu menciptakan visi dan strategi. Rumuskan visi perubahan yang menjelaskan arah baru organisasi. Susun roadmap untuk mencapai visi tersebut, seperti alur restrukturasinya seperti apa, timeline, KPI, dan tanggung jawab setiap unit. Langkah keempat yaitu mengkomunikasikan visi. Gunakan berbagai saluran seperti town hall atau one-on-one meeting. Ulang-ulangi pesan visi setiap kali ada pertemuan penting agar tertanam di budaya mereka sehari-hari. Langkah kelima yaitu menghilangkan hambatan. Identifikasi silo, birokrasi, atau sistem yang usang yang menghalangi alur organisasi yang baru. Lalu reformasi job description, buang proses duplikat, dan upgrade sistem pendukung. Langkah keenam, menciptakan kemenangan jangka pendek. Tetapkan milestone dalam 3, mungkin 3 hingga 6 bulan, seperti penyelesaian pilot unit baru. Ya, rayakan setiap capaian kecil tersebut dengan reward untuk menjaga momentum perubahan. Langkah ketujuh, memperkuat perubahan. Gunakan feedback loop seperti survei atau focus group discussion untuk memperbaiki proses. Sesuaikan kebijakan SDM.
seperti rotasi jabatan yang mendukung perubahan. Dan langkah terakhir, mengokohkan kebudayaan, integrasikan nilai-nilai value-value baru organisasi dalam performance appraisal, onboarding, dan training rutin organisasi. Dokumentasikan supaya menjadi standar operasional organisasi. Next slide. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Naila. Oke, selanjutnya yaitu ada budaya organisasi dan implementasi strategi. Budaya organisasi adalah kumpulan nilai, norma, dan kebiasaan yang diikuti oleh organisasi dalam menjalankan tugas dan berinteraksi. Budaya ini akan membentuk pola pikir dan cara bertindak yang membimbing setiap aktivitas di dalam organisasi dan mempengaruhi pencapaian tujuan bersama. Budaya ini tuh terbentuk dari nilai-nilai yang sudah lama dianut bersama, jadi seringkali susah diubah karena udah jadi bagian dari cara kerja sehari-hari. Lalu, budaya organisasi yang positif itu bisa jadi kekuatan utama dalam mendorong strategi. Misalnya, budaya yang mendukung inovasi, terus keterbukaan, dan kolaborasi itu akan membuat ide-ide baru lebih mudah diterima. Hal itu tentu akan mempermudah dan mempercepat implementasi strategi baru. Selain itu, budaya yang fleksibel juga bikin organisasi lebih siap beradaptasi terhadap perubahan sehingga bisa tetap kompetitif. Nah, sebaliknya, budaya juga bisa menjadi penghambat kalau terlalu kaku atau terlalu menekankan hierarki. Budaya seperti ini tuh cenderung membuat organisasi lambat menerima perubahan dan bahkan bisa menimbulkan resistensi. Akibatnya, organisasi jadi kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang cepat. Boleh di next. Lalu selanjutnya itu ada langkah membangun budaya yang mendukung strategi. Yang pertama itu kepemimpinan. Pemimpin itu punya peran penting dalam membentuk dan menjaga budaya kerja yang sejalan dengan strategi organisasi. Pemimpin yang punya visi yang jelas itu bisa membawa arah yang tepat dengan menjadi contoh dan menyampaikan nilai-nilai yang mendukung strategi tersebut. Nah, kalau kepemimpinannya udah efektif, budaya organisasinya juga bisa terus berkembang dan tetap cocok sama arah strategi yang lagi dijalanin. Yang kedua yaitu komunikasi internal. Komunikasi yang terbuka dan jelas itu penting banget supaya semua orang itu di organisasi paham arah tujuan dan strategi yang lagi dijalanin. Nah, kalau komunikasinya nggak berjalan baik, bisa-bisa timnya itu bisa salah paham dan jadi nggak sejalan sama strategi yang ada. Yang ketiga yaitu reward system. Pemberian sistem penghargaan yang efektif ini juga bisa jadi motivasi besar buat karyawan. Baik itu reward seperti bonus, pujian, atau kesempatan naik jabatan. Nah, semua itu tuh bisa mendorong karyawan buat kerja lebih semangat lagi dan lebih sesuai dengan arah strategis perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya itu hubungan struktur dan budaya dalam strategi. Struktur organisasi dan budaya kerja itu ibarat dua roda yang harus jalan bareng supaya strategi itu bisa dijalankan dengan baik. Struktur menekankan bagaimana pekerjaan dibagi dan siapa yang bertanggung jawab atas apa. Sedangkan budaya itu mencerminkan nilai dan kebiasaan yang dipegang bersama oleh orang-orang di dalamnya. Kalau dua-duanya sejalan atau selaras, maka strategi itu bisa dijalankan dengan lebih lancar dan juga terarah. Nah, struktur yang fleksibel ini bikin organisasi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Di saat yang sama, budaya yang mendukung nilai-nilai organisasi juga bisa memperkuat kerja tim dan semangat dalam mencapai tujuan bersama. Ketika struktur dan budaya itu saling melengkapi dan sejalan, strategi ini bakal jadi lebih gampang diimplementasikan dan hasilnya pun bisa lebih optimal. Tapi sebaliknya, kalau misalnya struktur dan budayanya nggak sejalan, bisa muncul banyak hambatan. Misalnya itu kalau strukturnya terlalu kaku dan menekankan hierarki, sementara budayanya itu ingin mendorong kolaborasi dan inisiatif, maka akan terjadi tarik ulur dalam pengambilan keputusan. Hal ini tuh bisa bikin peran antar anggota anggota tim tuh jadi nggak jelas, terus habis itu komunikasi antar timnya juga jadi terganggu dan bahkan bisa menimbulkan konflik internal. Nah, ujung-ujungnya strategi yang udah dirancang tadi tuh bisa jadi sulit dijalankan dengan maksimal. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada tantangan implementasi. Yang pertama itu ada resistensi perubahan. Nah, salah satu tantangan yang paling sering muncul saat strategi baru dijalankan adalah resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Banyak orang dalam organisasi itu merasa nyaman dengan cara kerja yang lama dan khawatir terhadap hal-hal baru yang belum pasti. Nah, untuk mengatasinya itu, organisasi itu perlu
mengelola perubahan ini dengan pendekatan yang tepat, mulai dari komunikasi yang terbuka sampai memberikan pelatihan atau dukungan agar semua orang bisa merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi perubahan. Yang kedua yaitu koordinasi antar unit. Strategi ini bisa gagal dijalankan kalau antar bagian dalam organisasi itu nggak saling terhubung atau jalan sendiri-sendiri. Nah, koordinasi yang baik antar tim itu sangat penting supaya semua itu bergerak ke arah yang sama. Kalau koordinasinya lemah, bisa terjadi miskomunikasi atau kesalahan arah yang akhirnya bikin strategi nggak berjalan seperti yang direncanakan. Yang terakhir yaitu ada gap antara perencanaan dan pelaksanaan. Nggak jarang ada perbedaan besar antara apa yang udah direncanain dan kenyataannya di lapangan. Nah, itu tuh bisa jadi karena rencananya terlalu ambisius atau kurang realistis, atau mungkin karena juga pelaksanaannya itu tidak dipantau dengan baik. Nah, kalau hal ini tuh dibiarkan, strategi yang udah disusun dengan matang pun bisa jadi gagal tercapai. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian selama proses implementasi berlangsung. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada studi kasus implementasi budaya organisasi di BRI Cabang Dago Bandung. Boleh di next. Nah, PT BRI atau Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Dago Bandung merupakan salah satu cabang utama di bawah kantor wilayah BRI Bandung. Cabang ini memiliki peran penting dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan juga produk keuangan lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung perekonomian. Sebagai bank milik negara, BRI nggak hanya fokus pada bisnis, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penerapan prinsip good governance yang mengharuskan lembaga negara dan BUMN untuk bekerja efisien, transparan, dan juga berorientasi pada hasil. Nah, untuk mendukung tujuan tersebut, BRI menerapkan budaya organisasi berdasarkan 5 nilai inti yang dikenal dengan 5 nilai semangat BRI. Nilai-nilai tersebut meliputi integritas, profesionalisme, kepuasan nasabah, keteladanan, dan penghargaan terhadap SDM. Nilai-nilai ini diharapkan menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugas mereka, membentuk karakter organisasi, serta memperkuat hubungan dengan nasabah dan sesama pegawai. Nah, meskipun nilai-nilai budaya organisasi ini sudah disosialisasikan, tapi penerapannya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan sumber daya manusianya. Ini ada masalah operasional yang dihadapi BRI. Yang pertama itu uh, pemahaman integritas yang masih terbatas. Salah satu masalah utama dalam menerapkan integritas ini adalah pemahaman tentang integritas yang belum optimal, terutama di kalangan pekerja kontrak. Banyak pekerja yang hanya melihat integritas sebagai kepatuhan pada aturan, padahal itu juga mencakup kejujuran, tanggung jawab moral, dan juga menjaga reputasi bank. Proses pemahaman nilai-nilai ini kurang maksimal karena masa kerja kontraknya yang singkat. Kemudian ada profesionalisme yang belum optimal. Pekerja kontrak yang bekerja di posisi penting seperti teller dan customer service seringkali kurang memiliki kompetensi teknis dan juga soft skill yang dibutuhkan. Pelatihan yang terbatas dan pengalaman yang minim membuat mereka kesulitan dalam menghadapi situasi yang kompleks seperti melayani nasabah dengan keluhan atau permintaan khusus. Nah, selanjutnya itu ada motivasi dan loyalitas yang rendah. Ketidakpastian status pekerjaan membuat pekerja kontrak cenderung kurang bersemangat dalam jangka panjang. Mereka lebih fokus menyelesaikan tugas tanpa dorongan untuk berinovasi, yang berujung pada rendahnya loyalitas mereka terhadap perusahaan. Terus ada kesenjangan antara pekerja kontrak dan pekerja tetap. Perbedaan status pekerja tetap dan kontrak menciptakan jurang yang cukup besar, terutama dalam akses pelatihan dan promosi jabatan. Hal ini menyebabkan pekerja kontrak merasa kurang dihargai dan merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada minimnya regenerasi pegawai tetap. Jumlah pegawai tetap yang terbatas, terutama yang lebih senior,
menyebabkan lambatnya regenerasi dan kesulitan dalam mentransfer budaya kerja terhadap pegawai baru. Boleh di next. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, BRI Cabang Dago Bandung ini menjalankan beberapa strategi untuk memperkuat budaya kerja dan meningkatkan kualitas SDM-nya. Yang pertama itu sosialisasi nilai budaya secara rutin. BRI mengadakan sosialisasi nilai-nilai budaya secara rutin melalui pelatihan, briefing, dan juga media internal dengan penekanan pada contoh penerapan nilai tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian meningkatkan pelatihan untuk pekerja kontrak. Pelatihan untuk pekerja kontrak diperluas dengan materi yang lebih mendalam seperti pengetahuan produk, komunikasi efektif, dan penanganan keluhan nasabah agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional. Selanjutnya itu ada evaluasi kinerja oleh lembaga independen. BRI bekerja sama dengan lembaga independen untuk mengevaluasi kualitas pelayanan menggunakan metode mystery shopper. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki layanan dan meningkatkan pelatihan. Selanjutnya itu perbaikan infrastruktur pelayanan. BRI juga melakukan perbaikan fisik dan digital pada fasilitas layanan seperti desain ruang tunggu yang lebih nyaman dan juga sistem antrian yang lebih modern untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan juga profesional. Nah, selanjutnya itu ada mentoring oleh pegawai tetap. Sistem mentoring diperkenalkan di mana pegawai tetap yang lebih senior membimbing pekerja kontrak. Nggak hanya dalam keterampilan, tapi juga dalam nilai-nilai budayanya. Nah, yang terakhir itu ada program penghargaan untuk pekerja. BRI mengadakan program penghargaan berbasis kinerja seperti lomba product knowledge dan penghargaan untuk frontliner terbaik agar memotivasi pekerja kontrak dan menciptakan kompetisi yang sehat. Nah, strategi yang diterapkan ini cukup membawa perubahan positif di lingkungan BRI Cabang Dago, baik dalam kualitas internal organisasi maupun pelayanan nasabahnya. Nah, hasil yang dicapai itu berupa peningkatan pemahaman nilai budaya kerja seluruh karyawan termasuk pekerja kontrak, menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap nilai-nilai budaya kerja. Hal ini terlihat dari peningkatan disiplin, komunikasi yang lebih etis, dan juga tanggung jawab yang lebih besar terhadap pekerjaan. Nah, selanjutnya itu ada peningkatan kualitas pelayanan nasabah. Evaluasi menunjukkan perbaikan secara signifikan dalam pelayanan seperti keramahan, ketepatan informasi, dan juga kecepatan penanganan yang membuat nasabah merasa dihargai dan lebih percaya pada karyawan. Selanjutnya itu ada peningkatan kepuasan dan loyalitas karyawan. Dengan adanya kepelatihan dan sistem penghargaan yang adil, pekerja merasa lebih dihargai dan termotivasi. Nah, hal ini meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas mereka meskipun statusnya masih pegawai kontrak. Selanjutnya itu terbangunnya budaya keteladanan. Pimpinan cabang dan kepala unit menunjukkan sikap kerja yang menginspirasi, memperkuat lingkungan kerja yang harmonis, dan juga meningkatkan keterikatan emosional antar atasan dan juga bawahan. Yang terakhir itu adanya penghargaan lebih objektif, sistem penghargaan yang lebih berbasis pada kinerja mendorong budaya kompetensi yang sehat di lingkungan kerja baik bagi pekerja kontrak maupun pekerja tetap. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Budaya organisasi memiliki peran penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi strategi. Strategi yang baik hanya bisa terwujud jika didukung oleh struktur organisasi yang tepat dan budaya kerja yang sejalan. Nah, dalam kasus BRI Cabang Dago ini terlihat bahwa meskipun nilai budaya telah ditetapkan, tantangan seperti rendahnya pemahaman nilai integritas, profesionalisme yang belum optimal, dan juga kesenjangan antar status pegawai masih menjadi hambatan dalam penerapan strategi secara efektif. Nah, melalui upaya seperti pelatihan, mentoring, evaluasi kerja, dan juga sistem penghargaan yang adil, BRI Cabang Dago ini berusaha mewujudkan budaya kerja dengan arah strategis organisasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi nggak cukup hanya dengan perencanaan, tapi juga butuh keterlibatan dan keselarasan antar struktur, budaya, dan juga
keterlibatan aktif seluruh pihak agar perubahan berjalan terarah dan berdampak nyata. Boleh di next? Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.